Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini, kita akan mengungkap kisah misteri tentang pesugihan kuntilanak. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan cerita ini. Dan jika Anda suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah misteri untuk Anda. Di Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa ini terletak di dekat lembah yang mengarah ke hutan Kalipitu, hutan yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Sejak dulu, hutan Kalipitu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Banyak orang yang tersesat dan tak pernah kembali. Namun, bagi sebagian orang, hutan itu adalah jalan pintas menuju kekayaan. Barang siapa yang berani melakukan pesugihan di sana akan mendapatkan kekayaan berlimpah. Tapi, setiap bulan, satu nyawa harus diserahkan sebagai tumbal. Itulah yang dipercaya masyarakat desa. Dan hanya sedikit yang berani mengungkap kebenarannya. Di desa itu, hiduplah seorang pria bernama Joko, 35 tahun, seorang kepala keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal bersama istrinya, Sari, dan putrinya yang masih kecil, Ayu. Setiap hari, Joko bekerja sebagai buruh serabutan, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hutangnya menumpuk, dan ia sering mendapat hinaan dari mertuanya. Suatu malam, di warung kopi desa, Joko duduk termenung. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Lalu, seorang pria tua bernama Pak Dirjo, yang dikenal mendadak kaya dalam waktu singkat, mendekatinya. "Kau kelihatan putus asa, Jo," katanya sambil menyeruput kopinya. Joko hanya mendesah. "Aku sudah mencoba segalanya, Pak, tapi hidupku tetap begini." Pak Dirjo tersenyum tipis. "Kalau kau benar-benar ingin keluar dari kemiskinan, aku tahu caranya. Tapi, ini bukan untuk orang yang berhati lemah." Joko menelan ludah. "Apa itu, Pak?" Pak Dirjo menatap lurus ke matanya. "Hutan Kalipitu." Malam itu, Joko berjalan menuju hutan Kalipitu dengan perasaan gelisah. Ia membawa sesajen seperti yang diperintahkan Pak Dirjo. Beras kuning, bunga 7 rupa, dan kepala ayam hitam. Begitu ia melangkah masuk ke dalam hutan, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, dan suara jangkrik yang tadi ramai mendadak menghilang. Di tengah hutan, ia menemukan pohon beringin tua. Di bawahnya terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti altar. Joko menyalakan lilin dan membakar dupa, lalu mulai membaca mantra yang diberikan Pak Dirjo. "Nyai, aku datang untuk meminta kekayaan." Angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa lirih. Hihihihi. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari balik pepohonan, muncul sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Matanya hitam pekat, bibirnya pucat. "Kau ingin kaya?" Suara wanita itu terdengar dingin. Joko gemetar, tapi ia mengangguk. "Kekayaan akan datang padamu. Tapi kau tahu syaratnya." Joko menelan ludah. Ia tahu yang dimaksud, tumbal nyawa setiap bulan. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. "Aku setuju." Wanita itu tersenyum, lalu menghilang dalam kabut. Keesokan harinya, hidup Joko berubah drastis. Usahanya yang tadinya sepi kini berkembang pesat. Orang-orang mulai berdatangan dan membeli barang dagangannya tanpa alasan yang jelas. Tak lama, ia bisa membeli mobil baru, tanah, dan bahkan membuka bisnis baru. Namun, tepat 1 bulan setelah ritual, Joko mengalami kejadian aneh. Malam itu, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, terdengar suara tawa dari luar jendela. Hihihihi. Ia melirik keluar. Di balik tirai, tampak sesosok wanita berbaju putih berdiri menatapnya. Waktunya memberikan tumbal pertama. Joko merasa darahnya membeku. Setelah 1 bulan berlalu, Joko mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu waktunya sudah tiba. Sesosok wanita berbaju putih sering muncul di sekitar rumahnya. Setiap malam, suara cekikikan itu semakin jelas terdengar. Hihihihi. Joko merasa dinding kamar tidur semakin lama semakin sempit, udara semakin menekan, dan entah kenapa, ia selalu merasa ada yang mengawasinya.
Puncaknya terjadi malam itu, saat sedang menemani Ayu tidur. Tiba-tiba gadis kecil itu berbisik, "Ayah, kakak berdiri di jendela." Joko menoleh dengan keringat dingin. Tidak ada siapa-siapa di luar jendela. Tapi tirai bergoyang sendiri. Ia tidak bisa menghindar lagi. Malam itu, ia memilih seorang gelandangan yang tidur di emperan toko. Dengan dalih memberinya makan, Joko membawanya ke hutan Kalipitu. Di bawah pohon beringin, ia kembali menyalakan dupa dan membaca mantra. Angin bertiup kencang. Daun-daun berputar membentuk pusaran. Sosok wanita berbaju putih muncul dari kegelapan. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan tajam. "Bagus, kau membawa tumbal pertamamu." Tanpa aba-aba, angin semakin kencang. Gelandangan itu menjerit keras, tubuhnya melayang di udara, lalu hilang dalam kegelapan. Joko gemetar, tetapi sebelum ia sempat berpikir, suara wanita itu berbisik, "Sampai jumpa bulan depan." Setelah malam itu, bisnis Joko semakin sukses. Ia bisa membeli rumah besar, mobil mewah, bahkan tanah di berbagai tempat. Namun, di balik kekayaan yang didapatnya, gangguan semakin mengerikan. Setiap malam, suara tawa itu semakin dekat. Hihihihi. Terkadang, ketika Joko berada di kamar mandi, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di belakangnya melalui cermin. Di ruang tamu, ketika ia sedang menonton TV, bayangan putih melintas di sudut ruangan. Yang lebih mengerikan, setiap kali ia memandang keluar jendela, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di kebun belakang, dia menatapnya. Sari mulai ketakutan. "Joko, rumah ini terasa aneh. Kita harus pergi dari sini." Joko hanya diam. Ia tahu, ini belum berakhir. Sebulan berlalu, dan sosok wanita itu muncul lagi. Malam itu, ketika Joko sedang tidur, ia terbangun oleh suara bisikan. "Sudah waktunya, kau tak bisa lari." Di sudut kamar, wanita berbaju putih itu berdiri, tersenyum lebar. Joko ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa mengangguk lemah. Dengan penuh ketakutan, Joko mencari korban keduanya. Kali ini, ia memilih seorang pencuri yang tertangkap warga desa. Seperti sebelumnya, ia membawa korban ke hutan Kalipitu. Begitu mantra dibacakan, korban tiba-tiba berteriak, "Ampun, ampun, saya tak mau mati." Namun, sebelum Joko bisa melakukan apapun, wanita itu sudah muncul dan menarik korban ke dalam kegelapan. Joko merasakan lututnya lemas. Ketika ia berbalik, wanita itu berbisik lagi, "Sampai jumpa bulan depan." Setelah 2 bulan hidup dalam ketakutan, Joko tidak tahan lagi. Ia membawa keluarganya kabur ke kota lain. Namun, dimanapun mereka berada, teror tetap mengikuti. Di rumah kontrakan baru, suara tawa itu tetap terdengar. Hihihihi. Bahkan, Sari dan Ayu mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang wanita berbaju putih dengan mata hitam pekat. Suatu malam, Sari terbangun karena suara Ayu menangis. "Ibu, dia di jendela." Dia bilang ayah harus pulang. Joko sadar, ia tidak bisa lari dari perjanjiannya. Dengan ketakutan yang luar biasa, Joko kembali ke rumah lamanya. Malam itu, ia berencana mengakhiri semua ini. Ia pergi ke seorang dukun sakti di desa sebelah. Namun, begitu mendengar bahwa Joko telah bersekutu dengan pesugihan kuntilanak, dukun itu langsung menolak. "Kau sudah terikat? Nah, ini bukan sesuatu yang bisa diputus begitu saja." Joko putus asa. Malam itu, ia tidur di kamar Ayu, berusaha melindungi putrinya. Namun, tepat pukul 12 malam, pintu kamar terbuka perlahan. Angin dingin menerpa tubuh Joko. Ayu menjerit sekencang-kencangnya. Sari berlari masuk dan menemukan Joko duduk di ranjang dengan mata melotot ke langit-langit. Tubuhnya kaku dan mulutnya menganga. Di dinding kamar, tertulis dengan darah, "Janji adalah janji." Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Joko dalam kondisi mengenaskan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi ekspresi wajahnya seperti orang yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Pak Dirjo yang mendengar kabar itu hanya menggelang pelan. Dia sudah diperingatkan. Rumah Joko kini kosong. Namun, setiap malam,
penduduk desa sering mendengar suara tawa perempuan dari dalam rumah itu. Konon, Joko kini telah menjadi bagian dari perjanjian yang ia buat sendiri. Dan ritual di hutan Kalipitu akan terus berlanjut.